Pekerjaan harus selesai hari ini. Ayo. Apa yang kau inginkan? Aku akan tembak otakmu. Karena kau selalu menggangguku. Kalau kau mendengarkan otakmu, maka kau akan mati. Kau akan mati, Galuh. Dan orang lain akan membayar perbuatanmu. Kau ngerti? Sayang, ini adalah sebuah pistol. Setelah ditembakkan, maka kau pasti akan mati. Jika kau ingin membunuhku, kau pasti sudah melakukannya sekarang. Katakan padaku, kau diperintah siapa agar membuatku tetap hidup? Siapa orang di balik ini? Ayo katakan padaku, siapa orangnya? Katakan padaku. Siapa? Cukup bicaramu. Kau mengerti? Atau aku akan menembakmu. Kau sudah mengunyah otakku dengan teriakanmu. Jangan ganggu aku lagi. Atau aku akan benar-benar menembakmu. Silakan saja. Aku menantangmu untuk menembakku. Siapa yang akan menghentikan? Tapi ingat ini. Jika aku selamat hari ini, kau tidak akan aku ampuni. Kau bisa selamat. Asal kau bisa melarikan diri dari sini. Aku pasti akan keluar dari sini. Itu juga dalam keadaan hidup. Tapi tidak ada jaminan tentang. Bicaramu sudah terlalu banyak. Ya, terima kasih Pak. Ayo cepat, berangkat. Sebenarnya siapa yang Bebe ajak bicara? Kenapa aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku? Bagaimana kalau dia ada di balik hilangnya Kunz? Aku harus segera mencari tahu. Siapa yang mengirim pesan ini di ponselnya? Kesepakatan
Uang? Temui aku di sisi sungai di dekat daerah Chan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Semoga bukan Bebe yang telah menculik Kunz. Aku harus mencari tahu. Bebe? Kau bawa uangnya. Berikan. Kau? Siapa kau? Di mana Kunz? Katakan di mana kau menyembunyikan Kunz? Di mana? Apa yang telah aku lakukan? Twinkle, Twinkle bangunlah. Kau menginginkan uang, bukan? Ini, ambillah. Aku memenuhi janjiku. Sekarang katakan, di mana Kunz? Kau akan bertemu dengannya. Tapi katakan dulu, bagaimana gadis ini tahu tentang kesepakatan kita? Siapa yang memberitahunya kalau kita akan bertemu di sini? Aku tidak tahu. Aku melakukan semua yang kau minta. Sebenarnya ketika kau menelpon untuk meminta uang tebusan, aku tidak memberitahu keluargaku. Aku sembunyikan semuanya. Aku ingin menyelamatkan Kunz, tapi apa yang kulakukan padanya? Aku tidak tahu apa-apa. Aku menginginkan Kunz sekarang juga. Di mana dia? Katakan, di mana Kunz? Kau akan bertemu dengan Kunz. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Kami akan bawa menantumu bersama kami. Maksudmu? Dia sudah melihat wajahku. Bagaimana kalau dia lapor polisi? Jadi aku harus memastikan keselamatanku. Tidak. Kau tidak bisa melakukan itu. Kau tidak boleh menyentuhnya. Kau Hei! tidak boleh membawanya. Bawa dia, cepat. Bawa dia. Jangan. Hei, Jangan bawa dia. diam kau. Jangan bawa dia. Tinggalkan dia. Sana kau. Diam kau. Pergi. Jangan bawa dia. Diam. Tinggalkan dia. Ayo pergi. Twinkle. 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 Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Twinkle. 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 Hei, mereka terlihat seperti Laila Majnun. Mereka tidak sadar, tapi sepertinya mereka sadar akan kehadiran masing-masing. Penyuka film, hentikan ceramahmu soal cinta. Pergilah, ambilkan tali. Sekarang saatnya untuk memisahkan seorang kekasih. Ada seseorang yang datang. Apakah kau sudah gila? Kenapa kau memukul ibu?
kau membawa Twinkle ke sini. Sudah aku bilang padamu, tidak ada yang boleh terluka. Apa kesepakatan kita? Kau menelpon Bebe dan meminta uang tebusan untuk membebaskan Kunz. Kau mengancamnya. Jika dia memberitahu siapapun tentang ini, kau akan membunuh Kunz. Begini saja sesuai rencana. Jika kita mendapatkan uang, kita akan membagi rata uang. Lalu kenapa kau memukuli Bebe? Kenapa kau membawa Twinkle ke sini? Ya ampun, jadi Anan menculik saudaranya sendiri. Aku tidak percaya ini. Kun sangat menyayangi kakaknya. Dan kakaknya malah membahayakan nyawa adiknya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi istri Kun, entah dari mana dia muncul. Jadi terpaksa aku membawanya. Aku tidak bisa membiarkannya. Twinkle ada di sini. Sekarang polisi juga akan segera berada di sini. Kita harus melakukan sesuatu. Dengar. Kali ini jangan sampai ada yang salah. Bawa mereka ke tempat lain. Aku akan mengambil uangnya. Kita akan berbagi nanti. Dengan begitu tidak ada yang akan curiga bahwa aku sudah menculik saudara. Ya Tuhan, tolong bantu aku agar aku bisa membawa Kunz keluar dari sini. Cepat bawa mereka berdua dan bawa mereka ke tempat kita. Kita akan mendapatkan uangnya nanti. Ayo. Twinkle! Twinkle sayang! Cepat, panggil dia. Mungkin dia di kamarnya. Twinkle! Kau di mana? Ada apa, Lila? Salam. Twinkle tidak ada di kamarnya. Kau bilang Twinkle tidak ada di kamarnya. Lalu, kenapa kau cemas sekali? Aku menelponnya sejak pagi dan dia tidak menjawab teleponku. Aku takut sekali karena dia sedang mencari Kun. Semoga dia tidak dalam masalah. Oh iya, Lila. Bagaimana bisa seorang pembuat masalah terlibat dalam masalah? Sebenarnya aku merasa Twinkle ada di balik semua ini. Dia tidak memiliki uang, kau tahu kan? Dan orang bisa melakukan apa saja demi uang. Termasuk pencurian yang terjadi di rumah ini sebelumnya. Kenapa tidak mengkaitkannya dengan penculikan itu? Cukup. Kalau kau bukan paman dari suami Twinkle, aku akan memberimu jawaban yang sesuai. Raman, hentikan. Biarkan aku bicara dengan Surjit. Dengar, Surjit. Aku mengerti. Anita adalah istrimu, jadi kau selalu setuju dengan omongannya. Tapi kau tidak tahu kan? Anita selalu salah paham pada anakku dan selalu menyalahkannya. Setiap saat dia selalu menuduh putriku dan wajahnya menjadi sinis. Aku sudah memberi Twinkle pendidikan baik. Aku mengajarkan ajaranku padanya. Dan di dalam keluargaku, kami tidak pernah menculik orang yang kami sayangi untuk keuntungan pribadi. Kami bahkan tidak bisa memikirkan untuk menyakiti orang lain demi keuntungan kami. Ataupun membodohi mereka. Karena itu akan merusak harga diri. Lila, kau bicara begitu meyakinkan. Sementara aku tahu kalau kau membutuhkan uang untuk hidup. Sementara Kunz dan Twinkle tidak memilikinya. Bisa saja kan, Kunz dan Twinkle menyusun rencana ini bersama-sama agar mendapatkan uang. Lalu mereka pura-pura melakukan penculikan agar mendapatkan uang dari Bebe. Cukup! Hentikan! Kunz adalah kebanggaanku. Aku yakin sepenuhnya pada dia. Aku tidak bisa menerima ini. Siapapun orangnya yang menuduh Kunz. Anakku sudah diculik, tapi kau malah menuduh anakku berpura-pura. Bukan hanya Kunz, Twinkle juga telah diculik. Akulah yang bertanggung jawab. Anan tidak tahu orang-orang ini ada di sini. Kalau dia berbohong, maka kita akan tinggalkan mereka di tempat penyimpanan yang dingin ini. Agar mereka berdua mati di sini. Ayo, waktunya untuk pergi.
Kunz, bangun. Kunz. Kunz, bangun, Kunz. Kunz. Kunz, bangun. Kunz. Dengar, Kunz. Kunz. Kunz, bangun. Kunz. Kunz, apa kau bisa mendengarku? Kunz. Kunz, bangun. Twinkle. Di mana aku? Twinkle, bangun. Twinkle. 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 Apa ada orang? Twinkle. Apa ada orang? Apa ada orang? Twinkle. Apa? Kau bilang apa barusan? Ya, itu benar. Maafkan aku. Aku khawatir tentang Kunz. Jadi aku tidak memberitahu kalian tentang penculikan dan tebusan. Aku sangat mengkhawatirkan nyawa Kunz. Tolong maafkan aku. Tidak. Dan atas semua kecerobohanku ini, membuat Twinkle diculik juga. Sebentar, Bebe. Itu berarti mereka mengambil uangnya, tapi mereka tidak melepaskan Kunz, dan sekarang mereka malah menculik Twinkle. Ya Tuhan, bagaimana keadaan Kunz sekarang? Iya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini Twinkle dan Kunz dalam bahaya. Kita harus selamatkan anak-anak kita. Kalau tidak, bencana akan menimpa. Twinkle, 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 bangunlah. Twinkle, Twinkle. Oh tidak, denyut nadinya lemah. Dia harus segera mendapat pertolongan. Apa ada orang? Twinkle, Twinkle, bangunlah. Ayo Twinkle. Twinkle, ayo bangun. Twinkle. Dia membiru. Twinkle. Denyut nadinya melemah.
Twinkle, ayo bangun. Twinkle, ayo bangun Twinkle. Ayo, Twinkle. Twinkle, Twinkle, bangunlah. Twinkle, Twinkle. Twinkle. Twinkle, ayo bangun Twinkle.